sharing mengenai bagaimana mengubah gambar atau hasil scanan menjadi teks atau biasanya disebut dengan OCR ke ARSI. Nah, tapi sebelum kita coba, eh, mungkin kita pengen tahu dulu apa itu OCR. Nah, sini saya sedikit ada bahas sedikit teorinya. Nah, sebenarnya itu OCR itu adalah singkatan dari Optical Character Recognition. Nah, jadi dia itu dalam bentuk gambar akan dikonversi menjadi bentuk huruf atau biasanya disebut dengan ASCII. Jadi itu singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Nah, jadi itu nanti bisa dikenal oleh komputer. Nah, jadi sebenarnya software yang sudah menyediakan untuk bisa menganalisa gambar menjadi teks. Jadi fungsinya buat apa jelas mungkin sudah pasti. Jadi kalau gambar biasanya kalau kita edit atau ubah itu memang tidak bisa. Jadi misalnya seperti contoh nanti akan saya coba buat nanti. Tapi kali ini untuk pemahamannya bisa dipahami tentang OCR itu apa. Jadi intinya itu adalah untuk melakukan konversi dari uh, gambar ke karakter atau huruf. Nah, oke langsung aja kita coba. Nah, sebenarnya di sini saya membuktikan dia itu nanti berfungsi atau tidak. Saya sudah sediakan nanti beberapa di sini data. Nah, di sini ada dua saya sediakan. Ini adalah uh, daftar list nama. Oke, daftar list nama ini dia itu masih format gambar. Nah, bagaimana kita tahu? Di sini saya menggunakan aplikasi sebenarnya ini jenis PDF sebenarnya. Kalau orang format PDF, saya menggunakan di sini Nitro Pro. Jadi itu sejenis aplikasi yang bisa membuka file PDF. Sebenarnya masih banyak sebenarnya PDF, misalnya Adobe Reader juga bisa. Nah, dan lain-lain. Nah, di sini tuh coba kita edit. Ini saya masuk di menu edit. Nah, ketika saya klik edit, nah dia tidak akan bisa uh, masuknya tulisannya itu tidak bisa langsung ada kita blok atau kita copy misalnya. Jadi kalau misalnya kita copy atau kita delete ini misalnya, ya udah hilang semuanya. Saya coba balik lagi, Ctrl Z, saya menggunakan keyboard, atau bisa delete langsung misalnya, delete-nya. Oh itu mendelete untuk halamannya, sorry. Nah, jadi ini yang akan kita ubah menjadi teks nanti. Oke. Jadi kegunaannya memang cukup banyak. Andai kata teman-teman mendapat pengumuman, misalnya itu bisa sampai berlembar-lembar. Wah ini masih sedikit ini misalnya ini cuma 3 lembar saya buat. Bayangkan aja misalnya kalau ada sampai 100 lembar. Apakah teman-teman akan cari sendiri atau ke bawah misalnya di blok atau disorot ke bawah terus. Nah, terus membuktikan kedua bahwa ini memang tidak bisa dibaca tulisannya, saya gunakan Ctrl F pada keyboard. Ctrl F atau Find C plus F. Oke, tuliskan aja siapa yang mau cari. Misalnya, saya cari nama yang paling atas saja, misalnya nih Ani. Oke, Ani atau Herman. Jadi, tapi mohon maaf sebelumnya kalau ada nama yang sama, ini hanya kebetulan sebagai contoh aja. Oke, Ani misalnya nih. Ini cuma 3 huruf aja sebenarnya, Ani. Saya enter. Nah, di sini akan ada notifikasi bahwa Nitro PDF tidak sudah selesai mencari dalam dokumen, dalam pencarian tidak ditemukan. Oke, the search item was not found. Maksudnya tidak menemukan yang ada namanya Ani. Kenapa? Karena mereka atau karena aplikasi ini tidak bisa menemukan dengan pencarian. Oke. Nah, begitu juga
eh, contoh yang akan saya buat nanti di bagian kedua. Oke, sekarang satu-satu dulu. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang saya ingin melakukan pencarian tentang ini. Saya bisa langsung mengkonversinya dengan aplikasi ini. Kebetulan aplikasi ini ada fitur. Fitur itu eh, adalah istilahnya tambahan di samping fungsi lain. Dia ada fitur untuk konversi ke OCR. Ini OCR. Nanti bisa saya panggil dia dengan Ctrl Shift key. Oke. Nah, tapi nanti juga ada yang bentuk online. Ini saya menggunakan yang sudah terinstall. Kebetulan saya sudah punya Nitro Pro, tapi yang Pro ya, karena fitur ini hanya ada dalam aplikasi yang sudah berbayar atau yang sudah apa. Oke. Tapi kalau memang teman-teman nanti nggak ada, bisa menggunakan yang gratis itu nanti di online. Tidak juga yang online, saya sudah masuknya nama situsnya. Nanti ketika di menu awal nanti bisa dipilih OCR. Di tools, all tools, nanti pilih OCR. Oke, saya lanjutkan nanti satu-satu dulu. Oke, langsung aja. Ini saya konversi ke OCR, saya klik. Oke, nah inilah bedanya nih. Ketika ini bentuknya gambar, di sini tuh bisa diblok. Oke, make a search and editable. Nah, ini yang membuat. Jadi dia bisa dicari dan bisa diedit kembali. Oke. Nah, saya lakukan langsung pengubahan. Oke. Kalau saya pilih ini cuma bisa di search. Nah, kalau saya pilih ini bisa diubah dan diedit. Saya oke kan. Nah, di sini ada beberapa saat proses, tunggu aja selesai. Oke. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, ini yang sudah diubah. Nah, tadi nama Ani ini saya ingin search. Oke. Sekarang tinggal saya edit. Saya edit. Nah, sekarang kalau saya blok sudah bisa dia. Wah, nih. Nah, bayangin teman-teman. Dari sebuah gambar bisa jadi teks. Ini kalau saya copy ke Word kayaknya bisa juga ini. Atau saya kompres lagi nanti. Atau bisa delete juga itu, bisa. Nah, bayangin teman-teman bisa delete. Yang tadinya adalah gambar atau hasil scanan, bisa delete. Saya Ctrl Z lagi. Bisa. Oke. Nah, sekarang kita melakukan pencarian nama. Oke, ini bayangin aja nih, ini yang tadi yang ada sampai 1000 halaman misalnya nih. Dengan menggunakan aplikasi ini misalnya Anda ingin mencari pengumuman nama Anda. Tekan aja misalnya Ani. Uts, ketemu. Ini udah langsung diblok namanya Ani. Kita cari namanya lagi dia. Coba. Kita sebenarnya sudah lihat namanya dia, tapi kita coba cari dia. Oke, ada namanya dia. Bayangin teman-teman, ini cukup membantu. Andai kata ini tidak ada fiturnya, wah cukup kebayang kan, kita ada sampai 100 halaman harus digeser satu-satu, kelewat lagi. Nah, oke, ini untuk satu contoh. Sekarang saya ingin ke contoh yang kedua. Bagaimana kalau ada gambar? Oke. Nah, kalau ada gambar, langsung aja. Ini misalnya nih. Maksudnya kalau ada dalam bentuk teks, boleh gambar sebenarnya. Kebetulan saya nggak meletakkan gambar di sini, tapi ada format di sini tuh seperti tanda tangan atau teks tambahan nih. Nah, ini juga sebenarnya bisa saya ubah. Akan tetapi beberapa aplikasi ini bisa juga berfungsi dengan maksimal, bisa juga tidak. Kita coba dengan aplikasinya dulu. Oke, saya lakukan pengubahan. Make a search and editable. Oke, tunggu aja prosesnya. Ini prosesnya tergantung banyaknya file. Jadi karena ini satu lembar, tidak butuh waktu banyak. Nah,
Di sini sebenarnya ada sedikit perbedaan. Ketika dia sudah ada tulisan, ada tanda tangan tadi, ketika misalnya kita edit misalnya nih, kita walau kalau yang tulisan biasanya masih bisa kebaca karena ini kan tulisan komputer. Oke, ini bisa kita cari misalnya kayak tadi. Coba misalnya kita cari di sini beberapa kata, misalnya peralatan. Kita Ctrl F, peralatan. Nah, masih ketemu dia. Nah, cuma seperti yang ini kan tulis tangannya atau tulis manual. Jadi dia itu sebenarnya kalau disorot sebenarnya dia tetap aja ada bisa. Nah, cuma yang ini dia itu seperti masih kurang sempurna mungkin prosesnya itu. Jadi dia itu dianggap tulisan, tapi kayak misalnya nomor surat kan, kalau nomor surat ini kan sebenarnya kan kalau saya lihat data sebelumnya kan ini 51. Nah, cuma di sini ada perbedaan. Oke, sorry, ini kan ada proses pemindahan tadi. Oke, nah di sini sebenarnya 51, tapi di sini dia berbeda dia. Bukan 51. Sedangkan yang lainnya masih bisa dibaca karena itu tulisan komputer. Nah, tapi solusinya ada, kita menggunakan aplikasi cukup yang online aja. Di sini saya bisa menggunakan ini. Nanti kalau masuk ke menu ke websitenya nanti cari aja namanya setja.com atau secda.com. Oke, nanti masuk aja di menu tools, all tools. Oke, nanti di sini ada OCR, compress, edit, extract, merge. Sebenarnya ini banyak nih caranya. Ini perlu banget sebenarnya untuk kalian yang misalnya eh, berhubungan dengan data-data, atau biasanya untuk melakukan yang sedang melamar, misalnya untuk data-datanya misalnya perlu konversi. Nanti saya buat tutorialnya. Langsung buka aja, ini klik OCR. Tapi syaratnya ini harus koneksi dengan internet, sedangkan yang tadi tidak. Anda tinggal upload aja. Oke, saya upload file saya yang tadi di sini. Saya tinggal drag aja langsung ke sini, atau bisa diupload. Langsung saya drag aja. Nah, misalnya ini namanya tadi, nama filenya pengadaan barang, saya drag aja langsung. Oke, drag ke sini. Nah, oke, ini kan sekarang filenya sudah ada. Oke, langsung saya reconnect to text on all page. Jadi kalau ada 10 lembar bisa langsung aja. Nah, tunggu beberapa, nanti ada proses. Nah, sekarang kita download lagi. Ini kan sudah selesai. Teman-teman bisa menggunakan menu-menu yang ini. Ada merge, ada edit, compress, delete, split. Jadi teman-teman bisa melakukan pengkropan lagi, delete lagi, compress. Compress itu mengurangi ukuran, sedangkan edit itu eh, bisa menghapus atau menambahkan. Nah, ini merge ini menyatukan beberapa PDF. Misalnya PDF, misalnya ada 3 halaman, tiga dokumen mau disatukan jadi satu dokumen. Jadi tolong dibedakan, satu dokumen dengan dua files atau beberapa files, beda itu pasti. Nanti beberapa files digabungkan jadi satu dokumen itu. Nah, sedangkan ini menghapus beberapa halaman dari satu dokumen tersebut. Misalnya ada 100, mau dihapus 2 boleh. Oke, tinggal 98 atau di split. Jadi split ini membagi. Jadi misalnya kayak kalau ini, jadi ini lawannya ini. Kalau digabung ini juga dipisah atau di split. Misalnya 5 halaman dibuat jadi dua lembar atau 3 lembar. Oke, langsung saya coba aja sekarang untuk fungsi OCR ini, langsung saya download. Nah, sekarang sudah ada. Tunggu aja sebentar untuk proses downloadnya.
Nah, tapi perlu info tambahan, kebetulan aplikasi ini adalah aplikasi berbayar, tapi bisa Anda gunakan untuk tiga dokumen untuk waktu dalam 1 jam. Misalnya saya ikut ini, nanti 1 jam lagi saya harus menunggu untuk upload lagi. Jadi kalau teman-teman sudah ada gambar-gambar kayak yang tadi, baiknya menggunakan aplikasi yang online ini. Tapi kalau seperti yang tadi, teman-teman bisa download Nitro ini aja untuk seperti list nama ini, karena ini tidak ada gambar, pixelnya tulisan komputer semua ini. Oke, sedangkan untuk ini saya sarankan dibuat dengan aplikasi yang online ini, web aplikasi, karena dia ada tulisan yang perlu di scan atau diubah juga kayak OCR. Nah, oke, selesai pendownloadannya, saya buka. Oke, nah saya buka lagi. Oke, nah sebenarnya ini juga ada yang sudah tadi, tapi jelas banget berbeda. Ini sudah bentuk OCR. Nah, dan ini juga sudah bentuk OCR. Kita buktikan. Nah, sekarang saya coba melakukan editing, pengeditan maksudnya, kayak Ctrl F, misalnya menitipkan file. Saya coba temukan tanggal, misalnya tanggal, oh, cukup mudah. Bayangkan aja 10 halaman segini gampang dicari. Oke. Oke, untuk bicaranya sudah aman. Yang lebih menarik di sini itu dia itu bisa membedakan mana tulis tangan. Di sini tidak ada perubahan. Nah, nih bayangin aja teman-teman ini. Dia tetap bisa mengkonversi tetapi tidak mengubah bentuknya. Ini yang cukup luar biasa. Nah, bayangin aja tidak ada bedanya dengan aslinya. Jadi, kalau teman-teman edit lagi ini, source lagi ini. Bayangkan teman-teman. Ini bisa teman delete ini misalnya, bisa aja. Yang luar biasa emang aplikasi ini. Oke, itulah contoh untuk kedua file itu dalam bentuk gambar atau tulis tangan, baik dalam hasil ketikan. Nah, jadi menyambung yang tadi, ini aplikasinya hanya bisa dalam 3 kali. Oke, ini sudah kita gunakan sekali. Kita back lagi. Nah, misalnya saya back lagi. Oke, tinggal dibuat lagi nih, misalnya share lagi. Bisa diupload lagi, misalnya sekali lagi nih saya upload lagi. Nah, sana saya upload lagi. Oke, saya ambil lagi. Oke, list nama tadi dulu saya buat. Nah, saya upload lagi. Langsung saya convert. Nah, ini download lagi. Ini file kedua. Ini file kedua, kita download. Kita coba klik. Nah, kita buat sampai 3 kali. Jadi ada batasnya dia. Nah, masuk lagi sekali lagi. Masih ada kesempatan 1 kali lagi. Nah, kita buat lagi. Kita tinggal drag aja ke dalam. Sorry. Nah, kita coba lagi. Selanjutnya oke, kita download. Oke,
lagi. Sampai saya ngambil ini karena filenya kecil. Oke, nah di sini tuh saya sudah menggunakan sebanyak 3 kali. Dia itu akan menunggu sebanyak 1 jam. Nah, sebenarnya sih masih bisa digunakan dengan web browser yang berbeda. Misalnya Anda bisa menggunakan dengan Firefox. Saya kan di sini menggunakan Chrome. Bisa teman-teman menggunakan Firefox atau bisa menggunakan internet buatan Internet Explorer atau yang sudah berubah sekarang, yaitu punyanya Microsoft. Ini maksudnya bisa menggunakan browser lain. Oke, ini Microsoft Edge. Oke, sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ditonton semuanya dari awal biar paham. Memang ini sederhana tapi cukup bermanfaat bagi teman-teman yang kira-kira perlu. Oke. Terima kasih. Terima kasih.